warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Suhaimi dengan NPM 2408260183. Di sini saya akan membuat tugas video di blok kardiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deep vein thrombosis. Jadi, DVT ini adalah kondisi terbentuknya bekuan darah atau trombus pada vena dalam, terutama di ekstremitas bawah seperti vena poplitea, femoralis, ataupun iliaka. Bekuan darah ini dapat menghambat aliran darah balik menuju jantung sehingga menyebabkan pembengkakan dan nyeri pada tungkai. Nah, jadi DVT ini juga merupakan keadaan yang berpotensi mengancam jiwa karena trombus dapat terlepas mengalir melalui sirkulasi darah dan menyumbat arteri pulmonalis sehingga bisa menyebabkan emboli paru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor risiko. Jadi, DVT ini biasanya lebih sering terjadi pada usia lanjut, pasien yang menjalani operasi besar, tirah baring lama, trauma, keganasan, kehamilan, dan masa nifas, obesitas, perokok, penggunaan kontrasepsi hormonal, serta penderita trombofilia ataupun riwayat DVT sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan patofisiologi. Jadi, terjadinya DVT ini dijelaskan oleh trias Virchow yang terdiri atas stasis vena, cedera endotel, dan hiperkoagulabilitas. Jadi, stasis vena ini terjadi akibat aliran darah yang melambat, misalnya karena imobilisasi. Dan cedera endotel dapat disebabkan oleh trauma ataupun pembedahan sehingga memicu pembentukan trombus. Dan hiperkoagulabilitas ini merupakan keadaan darah lebih mudah membeku, misalnya pada kanker, kehamilan, ataupun kelainan dalam pembekuan darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata laksana. Jadi, terapi utama adalah antikoagulan. Pilihan obat meliputi heparin, atau bisa juga dilanjutkan dengan warfarin, atau menggunakan DOAC seperti rivaroxaban, apisaban, ataupun dabigatran. Selain itu, pasien juga dianjurkan untuk melakukan mobilisasi dini, elevasi tungkai menggunakan stocking, kompresi bila sesuai, dan pemasangan filter vena cava inferior pada pasien yang tidak dapat menerima antikoagulan. Dan yang terakhir itu ada pencegahan. Jadi pencegahan ini dilakukan dengan mobilisasi dini setelah operasi ataupun rawat inap, menjaga hidrasi, penggunaan stocking kompresi pada pasien yang berisiko, serta pemberian profilaksis antikoagulan pada pasien dengan risiko tinggi seperti pasca operasi ortopedi, pasien kanker, atau tirah baring lama. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang deep vein thrombosis dalam blok kardio. Dan ini beberapa referensi yang saya gunakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.